Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Akhirnya aku upload video lagi setelah 2 hari menghilang. Nah, kini aku kembali lagi teman-teman buat bahas soal-soal P3K. Nah, ini dia bakalan ada 5 soal tentang kompetensi teknis bidan. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga buat kalian yang mau order ebook juga masih bisa, teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ udah aku cantumin nomor WhatsApp aku. Jadi kalian tinggal chat aja di situ. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya bahas soalnya. Dan ini dia soal nomor 1. Mohon maaf banget nih kalau nomornya nggak teratur, teman-teman. Oke. Oke, kita baca bareng-bareng. Seorang ibu hamil 32 tahun G1P0A0 hamil 29 minggu datang ke BPS dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, merah segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 80, pernafasan 16, KU lemah pucat. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Oke. Di sini dia masuk ke trimester ketiga ya, yaitu 29 minggu. Nah, di sini dia datang ke BPS nih. Keluhannya yang ditanyakan adalah diagnosis. Kita langsung aja fokus ke keluhannya. Keluhannya itu adalah mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, kemudian merah segar, tetapi tidak disertai nyeri perut. Oke, teman-teman, kira-kira kalau didiagnosis ini sesuai dengan gejala dari plasenta previa ya, plasenta previa ini tuh soal yang sering banget muncul nih waktu aku ujian. Ini ada 3 kali ulang kalau nggak salah ya soal ini. Ada di dalam satu ujian itu ada 3 kali soal yang seperti ini, mirip jawabannya teman-teman ya, karena ini sering banget nih muncul. Jadi kalau misalnya nggak bisa jawab sayang banget. Nah, jadi plasenta previa itu ciri-cirinya adalah keluar darah nih ya, merah segar warnanya, tetapi tidak nyeri perutnya, teman-teman. Nah, itu jawabannya adalah yang B. Kalau solusio plasenta, dia warna darahnya kehitaman, kemudian eh perutnya nyeri, teman-teman. Ditambah dengan hasil DJJ nggak karuan, teman-teman. Bisa DJJ-nya udah nggak ada lagi, bisa DJJ-nya menurun, atau DJJ-nya meningkat, teman-teman. Nah, itu adalah solusio plasenta. Tapi solusio plasenta dan plasenta previa ini jelas banget dari warna darahnya ya. Dan juga nyeri perut atau tidaknya itu. Oke, jadi nomor 6 jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2. Ini dia. Seorang ibu hamil G1P0A0 umur 20 tahun datang ke klinik bersama suaminya untuk memeriksakan kehamilannya dengan keluhan, pusing, dan nyeri kepala, kadang-kadang disertai muntah, dan penglihatan kabur. Setelah diperiksa bidan, tekanan darah 140/90, nadi 80, pernafasan 100. Apakah diagnosis yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? Oke, teman-teman. Di sini apa ya? Dia G1 ya. Kemudian datang nih dengan keluhan. Kita fokuskan pada keluhannya itu adalah pusing, nyeri kepala, kemudian disertai muntah dan penglihatannya kabur. Didapatkan lagi pada data objektifnya yaitu tekanan darahnya 140/90. Nah, ini dia bisa dikatakan yang namanya preeklamsi. Tetapi sayangnya di soal ini kurang jelas. Kira-kira usia kehamilannya berapa minggu ya? Kalau misalnya usia kehamilannya masih sekitar 6 minggu, masih TM1 itu kalau nggak salah aku ya, coba koreksi, masih dikatakan yang namanya hipertensi gestasional. Tapi kalau misalnya dia emang nggak ada riwayat hipertensi, kemudian tiba-tiba dari tensinya normal aja, tiba-tiba tensinya jadi naik, ya itu bisa dikatakan namanya preeklamsi, ditambah lagi dengan ada protein kayak gitu. Nah, tapi seminar baru-baru ini teman-teman katanya klasifikasi preeklamsi ringan itu udah nggak ada lagi, yang ada itu preeklamsi atau preeklamsi berat. Nah, kalau untuk preeklamsi berat sendiri teman-teman itu tekanan darahnya lebih dari 150 atau 160 ya, itu lebih dari 150 anggapannya segitu. Nah, sedangkan ini tekanan darahnya 140/90, jadi belum melebihi 150. Nah, jadi ini diagnosis yang dapat ditegakkan pada kasus ini adalah preeklamsi. Sebenarnya jawabannya itu kalau di buku ya teman-teman, di buku yang lama ini jawabannya preeklamsi ringan teman-teman. Cuman kan seminar kemarin, buat yang ngikutin tolong komen ya. Kemarin aku emang nggak ngikutin sih, aku cuman dapat aja waktu itu dari waktu aku baca-baca aja teman-teman.
Itu klasifikasi preeklamsi ringan udah nggak ada lagi, teman-teman ya. Yang tahu boleh komen di bawah. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Seorang ibu hamil usia 26 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan perdarahan sedikit, mengeluh mual muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90. Oke, kita lanjutin lagi ya. Tadi ada gangguan sedikit. Nah, ini tekanan darahnya 140/90, TFU-nya 3 jari di bawah pusat, balotomen negatif, DJJ juga negatif. Nah, tindakan yang tepat dilakukan untuk penanganan kasus di atas. Nah, sebelum melakukan penanganan atau tindakan ya atau intervensi, kita harus tahu dulu nih diagnosisnya supaya tidak salah tindakan ya, supaya tidak malpraktek. Kira-kira diagnosisnya itu apa sih teman-teman? Kita lihat nih usia kehamilannya 12 minggu. 12 minggu harusnya TFU-nya 3 jari atas simpisis, tapi di sini 3 jari di bawah pusat. 3 jari di bawah pusat itu sekitar 16 minggu ya teman-teman, atau pertengahan pusat simpisis. Nah, kalau 14 minggu sih, 16 minggu maaf teman-teman, yaitu 4 bulan. Itu biasanya udah terdengar DJJ dan juga sudah teraba yang namanya balotemen. Tapi di sini balotemennya negatif, DJJ-nya juga negatif. Nah, kemudian keluhannya ada keluar darah, kemudian mengeluh mual muntah 4-5 kali. Nah, ini sebenarnya gejala dari hamil mola atau hamil anggur, teman-teman ya. Nah, kalau hamil mola kan dia emang sih bawaannya seperti orang hamil, kemudian ukuran TFU-nya itu lebih besar daripada usia kehamilannya, teman-teman. Nah, jadi hamil mola itu tidak bisa dipertahankan, makanya harus dilakukan yang namanya kuretase. Nah, jadi diagnosisnya kita udah dapat nih, diagnosisnya adalah mola hidatidosa atau hamil anggur ya. Nah, tindakannya atau intervensinya yang bisa kita lakukan adalah kuretase kayak gitu teman-teman. Ini kan datangnya tadi ke rumah sakit kan, jadi bisa kolaborasi dengan dokter obgyn. Tapi kalau misalnya datangnya ke BPM, maka yang bisa kita lakukan adalah rujuk teman-teman. Itu ya, jadi nomor ini jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Seorang ibu hamil G4P3A0 usia 27 tahun hamil aterem datang ke BPM dengan keluhan kejang-kejang. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 190 per ini bukan 40 ya teman-teman, anggaplah di sini per 90 ya, salah tulis nih. Muka tangan, kaki odem. Pada pemeriksaan VT pembukaan serviks 5 cm. Apakah yang harus dilakukan pada ibu sebelum dirujuk ke RS? Oke teman-teman, ini udah jelas banget nih, dia udah kejang tuh ya, namanya eklamsi teman-teman. Nah, bedanya eklamsi sama preeklamsi apa? Kalau eklamsi udah kejang, sedangkan preeklamsi itu belum kejang ya, masih menampakkan tanda-tanda seperti kaki odem, hipertensi, proteinnya positif, kemudian penglihatan kabur, nyeri kepala, nyeri ulu hati, kayak gitu. Itu namanya preeklamsi, dia belum mengalami kejang, tapi kalau eklamsi udah kejang. Kayak gitu ya. Nah, dia datangnya ke BPM. Benar banget jawabannya adalah dirujuk ke RS. Tapi sebelum merujuk harus kita stabilkan dulu nih pasiennya. Gimana cara stabilkannya teman-teman? Atau apa sih intervensi yang bisa kita lakukan di BPM sebelum kita rujuk ke RS? Itu adalah memberikan MGSO4 teman-teman, yaitu obat untuk anti kejang kayak gitu ya. Nah, diberikan MGSO4 secara IM. Oke teman-teman, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Bidan melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan usia 35 tahun P30 postpartum 6 hari. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 2 jari di atas simpisis, apakah asuhan yang diberikan bidan pada klien dalam kasus di atas? Nah ini kita harus hafal juga nih, apa aja sih asuhan-asuhan eh, PNC ya dalam kunjungan KF pertama, KF kedua, KF ketiga, KF keempat itu beda-beda asuhannya teman-teman. Ada beberapa yang KF1 misalnya KF1 dan maaf KF2 dan KF3 itu misalnya asuhannya sama kayak gitu teman-teman. Apa aja nih kira-kira asuhannya kalau untuk KF1 tuh apa aja, KF2 tuh apa aja kayak gitu. Nah, kalian bisa dapetin hal itu kalau misalnya kalian order ebook aku karena di situ aku udah cantumin kunjungan yang atau asuhan yang harus diberikan sesuai KF-KF tersebut, teman-teman. Oke, kita balik ke soal lagi ya. Nah, di sini dia postpartum
hari ke-6, oke? Hari ke-6, kemudian TFU-nya 2 jari di atas simpisis, apakah itu normal teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Nah, jadi asuhan yang diberikan pada klien tersebut adalah memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, teman-teman. Nah, ini tuh harus kita pastikan nih, apakah si uterusnya ini mmm, berinvolusi dengan normal. Takutnya kalau misalnya terjadi subinvolusi itu entah mungkin ketinggalan, apa ya namanya, selaput ketuban ya, kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi, masa ini tuh masa yang masih kritis sih sebenarnya teman-teman, kayak gitu. Makanya untuk hari ke-6 ini kita pastikan benar-benar apakah uterus tersebut, eee, berjalan dengan normal involusinya ya. Jadi nomor terakhir ini jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Aku mohon maaf banget kalau misalnya ada yang kurang atau yang kelebihan. Dan juga terima kasih buat kalian yang selalu nontonin video aku dan yang udah subscribe, terima kasih. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, segitu aja dulu dari aku. Terkurang terlebih aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.